Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 S4A. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah hasil proyek PWL. Proyek kami adalah bernama Toko. Jadi, sebuah aplikasi kasir yang dirancang khusus untuk mempermudah operasional UMKM. Jadi aplikasi kita ini berbasis SAS dengan sistem kasir mini. Nah, jadi kita di sini langsung saja membuat daftar akun. Jadi pihak toko akan mendaftar akun dengan menginput sebuah nama toko. Nah, untuk emailnya bisa pakai email owner atau pada tampilan sign up ini seperti biasa saja, normal, nggak ada fitur apapun. Di sini kita memasukkan alamat toko. Oke. Nah, setelah berhasil daftar, nah di situ akan muncul pop-up sebuah alert registrasi berhasil dan menyuruh kita untuk login. Ya, login menggunakan email yang sudah didaftarkan. Oke. Nah, setelah kita login, website tersebut akan mengarahkan ke dashboard toko. Di dashboard toko ini ada banyak fitur. Yang pertama itu ada fitur upgrade premium, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, total barang. Jadi total barang di sini adalah sebuah total dari semua jenis barang. Jadi bukan, misal kita menjual makanan kayak seperti Citato, Lays, terus permen, permen milk kita. Nah, itu total barangnya menjadi 3. Jadi dia tuh bukan total keseluruhan barang, tapi total jenis barang. Nah, yang kedua ada barang terlaris. Nah, karena kita belum ada transaksi di sini, jadi dia akan menunjukkan belum ada transaksi. Nanti kita akan kasih tahu apabila transaksi sudah dilakukan. Dan yang ketiga adalah barang tidak laris. Dia mirip seperti barang terlaris, cuman bedanya ya ini barang yang paling jarang dibeli. Dan yang terakhir adalah rekomendasi stok bulan depan. Nah, rekomendasi stok bulan ini dia masih belum ada data barang, soalnya kita belum menginput barang sama sekali. Nanti akan muncul apabila barang itu stoknya di bawah 5 atau di bawah 10. Nah, selanjutnya adalah kategori barang. Oke, lanjut di sini kita ke kategori barang. Kategori barang ini kita bakal masukin kayak makanan, minuman, snack-snack. Di sini saya bakal tambahin kategorinya itu kita ke minuman. Minuman, habis itu kita simpan. Di sini kalau berhasil nanti dia ada tulisan kategori berhasil ditambahkan. Nah, minuman di sini ada ya. Terus kalau udah kita masuk ke master barang. Di master barang ini kita tambahin barang. Di sini SKU itu kayak kode buat kita nemuin si barangnya. Di sini karena udah ada 001, saya masukin 002. Nama barangnya minuman ceritanya Nutrisari. Kalau udah kita pilih kategori. Nutrisari ini kan kategorinya minuman. Jadi kita masuk ke minuman. Kita masukin harga beli awal kita sama kayak harga 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 modal. Kalau harga belinya kita 4.000.
Terus harga jual kita kasih ke 5.000 biar ada untungnya 1.000. Terus stok awal kita masukin, kalau kita ada 10, kita masukin stok awal 10. Habis itu langsung simpan barang. Nah, kalau berhasil nanti dia keluar barang berhasil ditambahkan. Nah, nanti dia muncul di sini. Nanti kalau misalnya kayak ada perubahan stok, kayak ada penambahan stok, nanti tinggal diedit aja. Nanti bisa diubah di sini. Saya nambah 5 stok, terupdate data barang, nanti dia keluar berhasil dan berubah jadi 15 stoknya. Oke, lanjut. Selanjutnya cetak labeling bakal dijelasin sama teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur cetak label rak toko. Fitur ini tuh digunakan untuk mencetak label harga yang nantinya ditempel di rak-rak toko. Di halaman ini terdapat daftar barang yang bisa dipilih untuk dicetak. Di sini ada beberapa barang. Pengguna cukup mencentang barang yang diinginkan. Misal Pokari, teh pucuk. Lalu menentukan jumlah label yang akan dicetak. 2 tuh. Setelah itu tinggal klik tombol cetak label, kemudian sistem akan menampilkan preview label yang berisi nama barang, barcode, SKU, dan harga jual. Jika sudah sesuai, label bisa langsung disimpan dalam bentuk PDF atau dicetak. Nah, selanjutnya adalah fitur mode kasir atau POS. Jadi di fitur ini adalah fitur utamanya yang biasanya dilakukan oleh pihak kasir untuk memasukkan barang. Nah, di sini kita bisa memasukkan barang menggunakan barcode cam scanner karena saya tidak ada barangnya. Jadinya kita menggunakan output manual. Kita bisa melalui ketik dari SKU ini, contohnya 001, 002. Nah, dia bakal menginput Nutrisari karena dari master barang sendiri Nutrisari itu SKU-nya 002. Atau kita bisa juga menginput dari tombol drop down yang ada di bawah. Sini ada pilihannya, misalkan kita alih-alih. Tambah. Nah, dia akan terinput ke keranjang belanja. Lalu kita bisa atur ada berapa stok yang dibeli oleh konsumen. Misal kita belinya 12 barang. Simpan. Nah, dia bakal tersubtotal otomatis 5 dikali 12. Di sini ada total belanjaannya. Lalu ketika si pembeli itu menginput uang bayar, kita bisa menginput via tombol button-button di sini atau kita bisa cara cepat di sini melalui pecahan uang. Misal si pembeli itu memasukkan harga 100.000, kita bisa pencet tombol di sini. Nah, di sini dia bakal menampilkan sebuah alert total belanja dan uang diterima, lalu kembaliannya. Kembaliannya 37.000. Ketika ada salah inputan, kita bisa batal, lalu kita hapus lagi. Atau bisa juga metode uang pas. Misal si pembeli ngasih pecahan 50.000, 10.000, dan 2.000, 1.000. Kita bisa pencet uang pas. Nah, dia bakal menginput kembalian 0. Jika kita proses, dah ayo deh. Nah, kemudian kan di sini transaksi telah berhasil diproses. Nah, langkah selanjutnya itu yang terakhir yaitu mencetak atau menampilkan struk sebagai bukti pembayaran. Nah, pada aplikasi toko ini output struk dirancang agar terlihat lebih profesional, lebih lengkap dan mudah dipahami oleh pemilik usaha maupun nanti kepada customer. Terus struk ini juga berfungsi. Struk ini tuh nggak cuma berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga membantu proses pencatatan penjualan menjadi lebih rapi dan transparan. Nah, bisa dilihat di sini di bagian struk ini kan di atas struk ini tuh ada terdapat logo toko, kemudian ada nama toko, alamat, serta informasi
kontak apabila tersedia. Nah, kemudian selanjutnya ditampilkan ada nomor invoice yang bersifat unik tanggal dan waktu transaksi serta nama kasir yang melayani ke pelanggan. Kemudian pada detail bagian transaksi, sistem menampilkan nama setiap produk yang customer beli, terus jumlah dan kuantitas barang, harga satuan, serta subtotal dari masing-masing produk. Itu terlihat dengan tampilan tersebut, pelanggan dapat melihat rincian pembelian secara jelas sehingga meminimalisirkan kesalahan transaksi. Terus di bagian bawah struk itu juga terdapat total keseluruhan berbelanja, terus informasi metode pembayaran yang customer gunakan seperti uang tunai ataupun non tunai. Terus sistem juga akan menampilkan jumlah uang yang diberikan pelanggan beserta nominal kembalian yang harus diterima. Terus di sini juga apabila transaksi telah selesai, pengguna dapat langsung mencetak struk menggunakan printer thermal atau penyimpanan struk dalam bentuk digital. Di sini fitur ini memudahkan pemilik UMKM dalam melakukan dokumentasi transaksi, rekap penjualan, hingga memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan secara lebih praktis dan efisien. Selanjutnya, di sini ada laporan penjualan. Jadi, semua transaksi yang dilakukan akan direkap secara otomatis. Jadi, setiap kali ada transaksi, tunai maupun non-tunai, data tersebut tuh langsung tersimpan di sistem tanpa perlu dicatat secara manual. Ini tuh bisa mengurangi resiko kesalahan pencatatan dan membuat proses lebih efisien. Output laporan penjualannya itu ada tanggal transaksi, no invoice, terus ada total belanja. Kalau misalkan versi yang free ini terdapat keterbatasan fitur, jadi user cuma bisa melihat atau mengakses laporan penjualan pada hari yang sama atau hari ini. Jadi kalau misalkan hari kemarin atau 1 bulan atau 1 tahun tuh dia nggak bisa mengakses. Di sini jika sudah semuanya, kita akan melakukan pembayaran melalui virtual akun. Di sini kita pilih virtual akunnya dari bank tersebut. Nah, lalu copy dan kita masukkan BCA virtual akunnya, kita salin. Lalu kita bayar. Nah, di sini nanti ada notif suksesnya. Nah, Oke, selanjutnya di sini aplikasi kita juga menyediakan fitur premium ya. Jadi bagi user bisa membuka akses fitur tanggal, yang artinya pengguna bisa menginput tanggal awal dan tanggal akhir untuk melihat laporan penjualan di hari sebelumnya. Nah, selain itu juga fitur premium ini bisa mengakses alert peringatan khusus ketika stok mulai menipis. Bisa dilihat di sini ya, teman. Nah, tadi kan kita udah di awal kita sempat menjelaskan dashboard ya, teman-teman. Cuman karena barangnya itu masih kosong, jadinya tidak memunculkan apa-apa. Nah, di sini kita sudah memasukkan beberapa barang dan melakukan beberapa kali transaksi. Jadi total barang ini yang tadi sudah saya jelaskan, dia bakal menampilkan jenis barang, bukan total stoknya ya, tapi lebih ke total jenis barangnya. Di sini dia menampilkan 4 karena kita ada 4 jenis minuman. Lalu di sini juga dia bakal menampilkan barang terlaris dengan menampilkan SKU barang tersebut, nama barang, dan berapa kali terjual dalam sebulannya. Di sini yang pertama ale-ale ada 17 terjual, lalu kemudian Nutrisari ada 15 kali terjual, dan teh pucuk belum terjual sama sekali. Nah, apabila teh pucuk sudah terjual, kita coba ya.
maka datanya akan berubah. Dia bakal berubah menjadi 2 dan barang yang tidak terlaris tadi eh, berubah menjadi ke bawah. Dia jadi barang terlaris barang tidak terlaris kedua. Itu teh pucuk dan Nutrisari 15. Jadi ini sangat memudahkan jika kita mempunyai banyak sekali barang dan ingin menganalisis barang apa sih yang harus kita perhatiin dengan jumlah stok yang terbanyak, terus barangnya apa sih yang harus kita berhentiin untuk tidak kita produksi lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita presentasikan malam kali ini. Mungkin jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.